Halo Lur, kembali lagi dan Nokia E7, seri komunikator terakhir dari Nokia. Di video kali ini kita akan unboxing dan melihat sekilas dari HP-nya. Ya, sekalian tes game tipis-tipis lah. Di video sebelum-sebelumnya juga sudah bahas HP ini. Yang belum nonton, linknya ada di deskripsi ya. Ya, anggap aja video kali ini sebagai temu kangen lah. Karena seri ini begitu spesial menurut saya. Selain fiturnya yang melimpah, juga dengan desain yang gantengnya kebangetan. Ngomong-ngomong, saya dapatnya di toko ijo, untuk harganya masih di bawah 1 juta lah. Cukup murah menurut saya dengan kondisi mulus sekaligus full set. Di seller lain masih ada yang jual 1 juta lebih ya. Jika beruntung bisa dapat harga di bawahnya. Jadi sering-sering aja cek di toko oranye ataupun ijo, siapa tahu lagi hoki kan. Buat tampilan boxnya juga udah lusuh ya, ada beberapa bagian yang penyok juga, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ori, IMEI tembus semua. Di bagian depan boxnya ada Nokia E7 dengan layar 4 inci clear black display, bla bla bla. Tampilan depan HP-nya logo Nokia, stiker dengan info musik gratis dari Offi. Di sisi kanan boxnya terdapat keterangan Nokia E7 dengan varian warna gelap keabu-abuan atau hitam keabu-abuan ya, pokoknya itulah. Lalu ada nomor IMEI, WiFi, bla bla bla, Nokia Made in China. Lalu di sisi kirinya ada tulisan Nokia E7 comes with lifetime plus email, Nokia E7 lagi. Di atas boxnya ada keterangan copyright dan sebagainya. Sementara di bagian bawah ada keterangan telepon seluler importir PT bla 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 Jakarta Indonesia. Untuk sisi belakang boxnya terlihat ramai ya. Ada tampilan depan HP-nya dengan menampilkan fitur unggulan. Di sebelah kanannya juga ada seperti menggunakan resolusi kamera 8 megapiksel, layar berukuran 4 inci sudah AMOLED plus clear black display, sudah 3G, ada WiFi, pastinya Bluetooth versi 3, internal 16 GB, bisa untuk digunakan sebagai center dan keterangan lainnya. Di bawahnya ini berisi info apa saja yang ada di dalam boxnya ya. Lalu di sini ada Nokia Offi, WiFi, Java, HDMI, F-Secure, dan terakhir Nokia Connecting People. Langsung aja kita buka boxnya. Ada HP-nya, masih tertempel plastik ya, kondisinya juga mulus. Ditaruh dulu. Di dalamnya cukup ramai ya. Ini ciri khas HP zaman dulu memang seperti ini sih. Dapat charger dengan output 5 volt 1200 mAh. BTW kabelnya ini bagus ya, tebel dan padat, dan kondisinya juga masih oke. Lalu dapat headset. Modelnya in-ear ya, dengan tipe WH205. Buat kualitas suaranya ini udah cukup bagus kok, intinya nggak jelek aja. Selanjutnya ada kabel data tipenya CA179, fungsinya untuk menghubungkan ke komputer atau laptop ya. Lalu ada kabel OTG dan kabel HDMI. Secara fisik kelengkapannya ini bagus semua ya, nggak ada yang sobek, ngelupas, dan lain sebagainya. Masih layak lah dipakai. Selanjutnya kita dapat buku panduan cepat menggunakan layanan Offi. Lalu dapat Offi Suite atau Nokia Offi Player, bentuknya kecil seperti ini ya. Ada buku berisi tentang persyaratan layanan Offi. Dari tadi Offi mulu, banyak banget ya. Ini juga sama, sampai dikasih double. Mungkin yang packing lagi ngantuk ya. Dan terakhir kita mendapatkan buku panduan cepat servis dari Offi yang isinya seperti ini.
Bisa Anda lihat, ini juga sedikit lebih tebal ketimbang buku yang lain ya. Oke, sudah nggak ada apa-apa lagi. Diberesin dulu, ditata sesuai pada tempatnya, biar rapi. Punya barang istimewa harus dirawat ya. Dan inilah HP-nya, warna hitam yang rada keabu-abuan, yang terlihat cakep banget ya. Plastik di layar maupun di bodi belakang masih nempel. Sengaja nggak dikletek biar kelihatan selalu baru lah. Kita lihat desainnya dulu. Di bagian depan ada kamera kedua, resolusinya cuma VGA, earpiece, logo Nokia, sensor-sensor, E7, layar utama 4 inci, dan tombol home atau menu. Yang keren di HP ini, apabila di slide menyamping akan menampilkan tombol QWERTY ya, dan ini ganteng banget, nggak ketulungan. Plus tombolnya ini empuk, halus, intinya feel nekennya ini mantep lah. Lanjut, di sisi kanan ada slot SIM card, tinggal dicongkel aja. Lalu ada sistem geser untuk kontrol volume dan tombol shutter kamera. Di sebelah kirinya hanya ada tombol geser untuk buka atau mengunci layar ya. Sisi atasnya terdapat port micro USB, HDMI, tombol power, dan jack audio 3,5 mm. Sementara di sisi bawah hanya ada mikrofon dan lubang gantungan atau lubang strap lah. Selanjutnya di bagian belakang terdapat 2 buah LED flash, kamera utama 8 megapiksel, logo Nokia, stiker, dan lubang speaker. Oke, kita nyalain dulu, sekaligus di setting-setting juga ya. Sip, seperti inilah tampilan dari Nokia E7 setelah saya setting-setting, termasuk merubah home depan dan merubah widgetnya juga ya. BTW dia masih di posisi OS bawaannya ya, yaitu PR 1.0. Masih bisa di-upgrade ke Symbian Bele. Next, kita langsung aja tes game ya. Yang racing-racingan aja lah. Need for Speed Shift. Untuk kualitas gamenya ini sudah XT ya, jadi lumayan buat menguji prosesornya. Ngomong-ngomong, clock speed CPU-nya hanya 680 MHz, ARM 11, dipasangkan dengan GPU Broadcom BCM 2727 dengan RAM 256 MB, internalnya 16 GB tanpa slot memori tambahan ya. Dan hasilnya ini masih lancar banget lah. Memang ada beberapa lag namun jarang terjadi. Intinya kalau buat main game masih oke-oke aja kok. Selanjutnya coba main game sepak bola PES 2011 yang disponsori oleh Abang Messi. Kalau sekarang namanya diganti menjadi eFootball ya. Dan lagi-lagi brand ambasadornya masih Bang Messi. Termasuk awet sih. Buat performanya ini termasuk lancar sih. Gesit juga. Dan rasanya masih belum terjadi lag ataupun frame drop ya. Tapi ciri khas sepak bola game zaman dulu, pergerakannya agak kaku sih. Namun tetap aja main game di HP jadul, rasa nostalgianya lebih berasa ya.
Oke, segitu dulu di video kali ini. Mungkin untuk video selanjutnya tes main semua game di HP ini sepertinya asik ya. Ya itu nantilah. Dan sekali lagi bagi yang belum nonton video reviewnya Nokia E7, linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.